Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali bertemu dengan Pak Guru. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi Bahasa Indonesia kelas 3. Kita masih tetap membahas berkenaan dengan dongeng. Untuk kali ini materi yang akan kita pelajari ada dua anak-anak, yaitu yang pertama itu mengenali karakter tokoh dalam dongeng dan menemukan pesan dari teks dongeng tersebut. Oke, langsung saja kita bahas bersama-sama anak-anak. Mengenali karakter tokoh dalam dongeng. Dalam dongeng terdapat tokoh. Setiap tokoh dalam dongeng memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda anak-anak. Ada karakter yang mendukung tokoh utama, ada karakter yang menentang tokoh utama, dan ada karakter yang netral. Maksudnya netral itu tidak mendukung atau menentang tokoh utama. Nah, tokoh dalam dongeng biasanya disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, yaitu dengan memberi nama atau sebutan. Sebagai contoh ya, kalian sudah menyimak banyak dongeng. Contohnya misalnya nih, jerapah dan monyet, atau kelinci dan buaya misalnya, seperti itu. Karakter tokoh dalam dongeng ditemukan dengan banyak cara anak-anak, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng. Kedua, itu melalui percakapan antar tokoh. Dan yang ketiga, disampaikan oleh tokoh lain. Yang keempat, dari pendapat tokoh lain. Nah, itu beberapa karakter tokoh dalam dongeng ditemukan dengan banyak cara. Caranya yaitu tadi ada 4 ya anak-anak ya. Selanjutnya, nah, setelah mendengarkan penjelasan Pak Guru, di sini Pak Guru ingin bertanya pada kalian. Kemarin kalian sudah membaca dongeng Mencari Pohon Buah, dan kalian malah sudah membuat videonya juga kan, percakapan antara tokoh yang ada dalam dongeng Mencari Pohon Buah tersebut. Entah itu dilakukan oleh kepada dengan teman atau dengan keluarga, mama, papa, adik, dan yang lainnya. Nah, sekarang Pak Guru kasih pertanyaan. Yang pertama, siapakah tokoh yang terdapat pada cerita dongeng Mencari Pohon Buah? Tokohnya siapa? Ingat-ingat. Yang kedua, apa yang terjadi kepada monyet? Pasti tahu kalian kan? Yang ketiga, bagaimana sifat tokoh jerapah? Sifat dari jerapah ini apa? Kemudian yang keempat, di manakah latar dongeng tersebut? Nah, silahkan kalian jawab di buku kalian. Nah, tidak hanya itu anak-anak, nanti setelah ini Pak Guru juga masih ada materi selanjutnya, karena kan ini baru materi yang pertama. Sedangkan tadi Pak Guru di awal sudah mengatakan ada 2 materi. Kalau yang ini mengenal tokoh, sekarang
Kita lanjutkan, yaitu menemukan pesan teks dari dongeng. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi, dongeng ini hanya sebuah karangan atau khayalan yang dibuat oleh penulis dongeng ya anak-anak ya. Dongeng biasanya itu berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan tersebut, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Setelah itu, kita dapat mencatat tokoh, kemudian watak tokoh, latar dongeng, dan peristiwa penting dalam dongeng tersebut. Setelah menyimak dongeng, kita dapat menceritakan ulang dongeng tersebut dengan bahasa kita sendiri. Nah, di sini Pak Guru akan mencoba membacakan sebuah dongeng lagi seperti kemarin. Nah, untuk kali ini dongengnya berjudul Kebun Penuh Lubang. Silahkan anak-anak simak baik-baik agar nanti bisa menjawab pertanyaan yang Pak Guru berikan ya. Judulnya Kebun Penuh Lubang. Di sebuah kebun tinggallah kakak beradik kelinci. Mereka bernama Lulu dan Lili. Pada suatu hari datanglah sekelompok tikus tanah ke kebun. Mereka membuat banyak sekali lubang di mana-mana. Kemudian Lulu dan Lili ini bercakap-cakap atau berbicara atau ngobrol. Nah, si Lulu ini berkata, "Lihatlah Li, kebun menjadi penuh lubang sejak para tikus datang. Mereka juga merusak tanaman saat membuat lubang." Si Lili menjawab, "Iya kak, kalau begini banyak tanaman yang akan mati." Lulu kembali menyaut, "Sebaiknya aku bicara kepada mereka." Lili kembali menjawab, "Betul kak, kakak harus menegur mereka." Lalu segera Lulu menemui pimpinan tikus yang bernama Kusi. Kusi menerima kedatangan Lulu dengan senang hati. Setelah masuk dan ketemu dengan Kusi, Lulu berbicara, "Maaf Kusi, sejak kelompokmu membuat lubang, kebun ini menjadi rusak. Sebagai penghuni kebun, kita semua harus menjaga kebun." Si Kusi menjawab, "Maaf Lulu, kami tidak bermaksud merusak kebun. Kami hanya ingin berlindung dari hujan." Lulu berkata, "Sebaiknya kamu memberitahu teman-temanmu agar lebih berhati-hati saat membuat lubang." Kusi menjawab, "Baik Lulu, aku akan mengingatkan teman-temanku." Lulu berkata, "Nanti akan aku bantu mencari tempat berlindung agar kalian tidak merusak kebun." Kemudian Kusi menjawab, "Terima kasih Lulu atas bantuan yang kamu berikan." Nah, demikian dongeng yang Pak Guru bacakan anak-anak. Nah, dengan kalian menyimak dongeng yang Pak Guru bacakan, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan berikut ini anak-anak. Nah, ada dua pertanyaan.
Apa pesan yang terdapat dalam dongeng Kebun Penuh Lubang? Pesannya apa, anak-anak? Kemudian tuliskan unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng tersebut, yaitu silahkan kalian tuliskan tokohnya itu ada siapa saja, watak tokohnya itu seperti apa, dan latar dalam dongeng tersebut di mana. Silahkan tugas yang pertama dan yang kedua ini silahkan kalian kerjakan. Kan jelas ada 2 tugas ya anak-anak, yang di awal tadi tentang tokoh, sekarang tentang kalau tadi itu yang pertama tentang tokoh, yang kedua tentang apa ini anak-anak? Tentang amanat dalam dongeng tersebut apa? Silahkan dikerjakan di buku kalian. Jika selesai, silahkan nanti boleh dikirim ke Pak Guru langsung. Materi kali ini sampai di sini. Silahkan bekerja, tetap semangat. Tuhan memberkati anak-anak semua.